Kisah ini nyeritain tentang ilmuwan yang ngelakuin sebuah eksperimen di fasilitas yang dirahasiain, berlatar pada tahun 1983. Nah, para ilmuwan ini tuh punya teori bahwa kalau kelima indera manusia dihilangin, yaitu penglihatan, peraba, pendengar, penciuman, dan perasa. Mereka yakin kalau 5 indera itu hilang, orang tersebut bisa ngerasain kehadiran Tuhan, melakukan kontak sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Intinya ya ngejalin kontak sama Tuhan lah. Di sini mereka tuh punya satu relawan yang ikutnya tuh secara sukarela buat ngejalanin eksperimen ini tuh. Dia seorang pria tua yang emang udah berumur dan udah putus asa sama kehidupannya. Nah, untuk ngilangin kelima indera dari subjek ini, para ilmuwan itu ngelakuin operasi besar-besaran. Mereka juga bahkan kesusahan ngelakuin operasi ini karena emang harus mutusin beberapa saraf langsung dari otak. Ya bisa kebayang lah betapa susahnya itu. Dan operasinya berjalan dengan kesuksesan. Semua indera yang si subjek punya ini tuh semuanya hilang. Jadi sekarang tuh cuman diri dia sendiri sama pikirannya. Dia udah gak punya akses buat komunikasi ke dunia luar gitu. Untuk hari-hari awal, subjek ini tuh mulai ngomongin hal aneh yang emang gak bisa dijelasin gitu dia tuh ngomong apaan. Di hari kelima, akhirnya dia mulai dengerin bisikan-bisikan aneh yang emang gak bisa dijelasin juga gitu bisikan itu tuh ngomongin apaan. Nah, di sini para ilmuwan mikir bahwa ini tuh awal dari apa ya? Awal dari psikosis gitu. Akhirnya para ilmuwan itu mulai fokus gitu ngelihat si subjek itu ngelakuin apa aja gitu, terutama gerakan-gerakan tubuh aneh yang subjek ini lakuin gitu. Nah, di hari ketujuh, si subjek ini tuh mulai nangis karena katanya dia tuh mulai bisa dengar suara dari istrinya ngobrol ke dia padahal istrinya tuh udah lama meninggal. Di sini ilmuwan tuh makin tertarik sama subjek ini tuh, tapi tetap juga di sini ilmuwan masih belum percaya sepenuhnya sama subjek. Sampai si subjek itu mulai nyebutin nama-nama dari orang yang cuma istrinya yang kenal gitu. Si subjek mulai terus-terusan gitu ngomongin tentang informasi-informasi pribadi dari nama orang yang dia sebutin. Dan ya, nama-nama dari orang yang dia sebutin itu semuanya udah meninggal. Sampai sini beberapa ilmuwan tuh mutusin buat keluar dari ruangan. Entah mereka takut atau emang mutusin buat nggak lanjutin ikut perkembangan dari subjek, entah gimana gitu, gue juga nggak tahu. Pokoknya beberapa orang tuh keluar gitu. Nah, di hari ke-14 si subjek mulai stres karena kayak tertekan gitu gara-gara banyaknya suara yang masuk ke otak dia, sampai bikin dia teriak-teriak sendiri kenceng gitu. Dan di sini si subjek ngelakuin hal membenturin kepalanya ke dinding berkali-kali. Mungkin di sini tuh dia mikir kalau ngelakuin hal itu dia bisa ngerasain adanya rasa sakit. Tapi ya tahu sendiri, semua indera dia tuh benar-benar udah dihilangin. Dan pada akhirnya si subjek ini mulai teriak-teriak ke ilmuwan ini. Dia teriak-teriak minta dikasih obat penenang biar dia tuh bisa tidur dan berhentiin suara-suara yang masuk ke otak dia gitu. Cara tersebut berhasil dan efektif, tapi cuman bertahannya tuh sampai 3 hari doang. Sampai dia tuh ngalamin teror malam yang mengerikan, dimana dia tuh jadi bisa ngeliat orang-orang yang sudah meninggal. Akhirnya si subjek di sini malah makin gila. Dia mulai cakar bola matanya sendiri, berharap dia tuh bisa ngerasain sesuatu dari dunia luar gitu. Dan si subjek makin parah. Dia bilang suara-suara yang dia dengar itu bikin memekakkan telinga dia. Mereka yang udah meninggal berbicara tentang neraka dan kiamat. Terus si subjek bilang, dia makin gila. Dia teriak-teriak dan terus-terusan minta biar dia tuh dibunuh. Nah, parahnya lagi, para ilmuwan itu malah mikir bahwa percobaan yang dia lakuin itu bentar lagi berhasil, hampir berhasil. Mereka malah yakin bahwa tinggal sedikit lagi dia bisa ngelakuin kontak sama Tuhan. Parah sih. Setelah 2 hari, si subjek udah gak bisa ngomong dengan jelas. Dia udah bener-bener hancur dan dia mulai ngegigit tangan dia sendiri, berharap dengan ngelakuin itu dia bisa bunuh diri. Nah, para ilmuwan yang itu langsung buru-buru. Mereka langsung buru-buru masuk ke ruangan dan langsung ikat si subjek itu di meja biar si subjek itu nggak bisa bunuh diri. Dan setelah beberapa jam diikat, di sini dia cuma natap ke atas, natap langit lah gitu sambil nangis. 1 minggu kemudian, dia mulai dehidrasi gara-gara nangis berhenti-berhenti. Sampai akhirnya, walau keadaan dia buta karena udah gak punya indera penglihatan, untuk pertama kalinya, dia menoleh ngelihat ke para ilmuwan dan langsung ngelakuin kontak mata. Waktu si subjek dan ilmuwan saling tatap, tiba-tiba subjek bilang, setelah subjek ngomong itu, seketika tiba-tiba dia meninggal tanpa diketahui apa penyebab kematian dia. Cerita ini adalah creepypasta yang gua ambil dari internet. Mungkin ada cerita yang berubah, mungkin ada cerita yang beda.
Gue mohon maaf karena gue mungkin sedikit edit dan sedikit gue ambil yang penting-penting aja. Gue ringkas biar langsung ke inti ceritanya. Dan ya, menurut kalian sendiri gimana? Percaya nggak sih kalau kelima indera kita hilang, kita bisa ngelakuin kontak sama Tuhan?